itu kan disebutkan mereka telah berselisih paham gitu kan, betul nggak? Mereka telah berselisih paham tentang pembunuhan itu. Iya, Iya yang betul kan. tidak ada yang berselisih paham tentang pembunuhan itu, yang Nah dibunuh, yang ini disalib. bukti, inilah bukti kebenaran tadi karena Edis dan bom itu terbukti. Baik, Itulah tidak buktinya. ada orang Kristen, tenang. Karena kata ini, dengar dulu, kata bom yang disalib yang itu kehendak Bapak, kata Edis kehendak iblis, artinya terbukti Al-Quran bahwa Sudah? itu benar karena kalian berselisih paham tentang penyaliban. Al-Quran terbukti lagi. Sudah. Iya. Baik. Pertama-pertama, saya jawab dulu ya. Saya tidak pernah berselisih paham dengan orang-orang tentang siapa yang disalib. Semua orang Kristen akan mengatakan yang disalib itu adalah jelas Yesus dari Nazaret. Sedangkan Quran mau mengatakan bahwa mereka berselisih paham tentang siapa yang disalib. Ini kamu nggak nyambung. Gini juga kamu. Yang tenang. Yang kami selisih pahamkan, tenang. Yang kami selisih pahamkan itu adalah keinginan siapakah untuk menyalibkan Yesus, bukan siapakah yang disalibkan. Saya rasa kamu bisa paham dengan bahasa saya. Tapi kalau kamu orang Islam, memang akan sulit ngomong sama kamu karena kamu membenturkan kepala kamu ke ubin 5 kali. Edis, benar. Izinkan saya ngomong ya. Silakan. Yang penting, Edis dan bom sudah berselisih paham tentang masalah penyaliban. Itu berarti benarlah kata Al-Quran. Mereka berselisih paham. Oke. Al-Quran mengatakan mereka berselisih paham tentang apa? Saya nggak tahu menau, Edis. Yang penting. Kok nggak tahu menau? Pantesan kamu masih Islam. Edis, Saya bukakan ayatnya. Surat An-Nisa ayat yang ke 157 ya. Sebentar. Kita bukakan suratnya. Menurut Al-Quran mereka berselisih paham tentang siapa yang disalib. Gimana? Baik. An-Nisa 157 terjemahan. Kita bukakan ya, Erik ya. Nih. Saya bukakan. Tidak mungkin Al-Quran itu mengandung kebenaran. Baik. Ya, saya balik dulu kamera saya. Ya. Bentar nih. Oke, ya sudah kelihatan ya. Ini surat An-Nisa ayat 157, betul? Ya betul. Oke. Di sini dikatakan apa? Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa itu benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa mereka yang mereka bunuh itu adalah Isa. Jadi Al-Quran, Erik Ranggung, menyebutkan bahwa mereka bingung tentang siapa yang dibunuh. Nah, orang Islam, orang Kristen, tidak ada yang bingung tentang siapa yang dibunuh. Adapun kemarin sedikit masalah kemarin, itu bukan masalah siapa yang dibunuh, tetapi keinginan siapa untuk membunuh itu. Nyambung nggak kamu? Oke, sudah ya. Ya, di situ dikatakan ya gini ya, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Edis mengatakan persangkaan
iblis mengatakan kehendak iblis. Sedangkan Persangkaan Bom-Bom di situ kehendak maksudnya tentang siapa yang disalib, bukan kehendak Sayang, siapa kau tenang untuk dulu. menyalib. Yang penting sudah terbukti bahwa kalian berselisih paham. Yang kedua ini ya. Lagi Kedua, pula udah ya, begini, tenang, Erik, begini. Jangan kamu katakan itu berselisih paham. Sebenarnya itu adalah orang-orang yang tidak mengerti Bible. Orang yang membaca, tenang, Erik, tenang. Ketika seseorang membuka Bible dan membacanya dengan seksama, membacanya dengan teliti, tidak perlu lagi kita menggunakan akal, tidak perlu kita menggunakan banyak energi, tidak perlu kita menggunakan banyak sekali pemikiran. Itu sudah simple. Yang menginginkan supaya Yesus disalib itu sudah jelas-jelas adalah iblis atau orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang ditunggangi oleh iblis itu. Udah. Udah ya gini ya Riza. Yang ini Coba kelar sekarang ya. saya mau balik tanya sama kamu. Begini, menurut Al-Quran, ternyata ketika orang-orang Wahyudi ingin menyalib Yesus, ingin menyalib Isa, begitu ya, Oke. Allah menggantikan orang lain sebagai gantinya, dibuat wajahnya orang lain menjadi Isa sehingga dia yang disalib, betul? Ya betul. Artinya mereka salah salib, betul nggak? Betul. Artinya Allah menumbalkan orang lain untuk menggantikan Isa, betul? Bukan menumbalkan, mengganti orang yang berbuat jahat gitu. Di mana di situ orang yang berbuat jahat? Ya, Yudas Iskariot. Nggak ada di situ Yudas. Kamu ada-ada saja kamu itu. Udah ya. Tenang dulu, tenang. Kalau orang yang dicari untuk dieksekusi tidak dapat, tetapi malah dapat orang lain, berarti ini kan salah eksekusi. Betul? Oke. Salah orang. Oke. Berarti ketika terjadi salah orang, berarti terjadi kesesatan nggak di sini? Oke, udah ya. Tenang dulu, jawab dulu. Terjadi kesesatan nggak? Banyak yang sesat. Nah, Ada yang sesat bikin Tuhan. siapa? Yang bikin siapa? Yang mengganti orang itu Allah. Nah, makanya saya bilang maha sesat Allah dengan segala rencananya. Ya. Udah. Silakan. Yang saya ngomong. Silakan. Gini ya, Edis gini ya. Andaikan ya Allah tidak mengganti Nabi Isa dengan orang lain, andaikan ya, lalu Nabi Isa hilang sendirinya tanpa ada sebab musabab, itu Edis akan menambah orang meyakini bahwa Nabi Isa itu memang Tuhan, tapi karena diganti tadi supaya skenario-nya jangan sampai Nabi Isa hilang tanpa jejak, jadi diganti Tuhan dengan wajah lain. Ya hilang tanpa Jadi- jejak. Ya hilang tanpa jejak lah gimana? Emang yang disalibkan Isa. Begini Edis, tenang dulu. Andaikan Tuhan ya tidak mengganti dengan orang lain ya, Nabi Isa itu hilang dengan sendirinya, itu akan lebih menyesatkan orang. Yang lebih menyesatkan orang itu adalah mengganti orang yang bukan Isa jadi Isa. Contoh. Tenang. Makanya Allah kalian ini saya katakan maha sesat. Perhatikan. Bayangin anak-anak Anda, istri Anda mencari Anda, Erik Ranggung. Di mana ya, Bapak di mana ya, Erik Ranggung di mana ya? Tiba-tiba ada orang lain yang wajahnya dirubah jadi Erik Ranggung. Bayangin, apa nggak terjadi kesesatan? Salah Bapak. Anak Anda, tenang, anak Anda mengira itu Erik Ranggung, padahal orang yang diserupakan. Ini aneh, ini ajaran maha aneh, tenang. Siapa orang yang diserupakan itu? Yang dibuat wajahnya menjadi wajah Isa sehingga dia dibunuh. Siapa dia? Yudas Iskariot. Dalilnya mana dalam Al-Quran? Gini ya, setelah setelah kejadian itu, kisah Yudas Iskariot nggak ada lagi siksanya. Erik,
Saya tanya sama kamu di dalam Quran, di mana ada Yudas Iskariot? Tidak ada, tidak ada. Terus Tapi dari mana kamu setelah ngarang Yudas Iskariot? ya, setelah kejadian penyaliban itu, Erik, kamu jangan kisah ngomong dulu Yudas gini. Erik, tidak boleh loh kamu itu asal cuap-cuap. Orang Islam itu dalilnya adalah Al-Quran atau hadis, betul? Oke. Karena Di Quran, karena tenang Erik, tenang. Di Quran mana ada Yudas Iskariot? Di Quran mana ada murid Isa yang mengkhianati Isa? tidak ada. Terus kenapa kamu mengarang cerita? Makanya saya bilang begini, orang Islam, tenang dulu, tenang. Orang Islam itu harus numpang di dalam kitabnya orang lain. Karena agama Islam itu tiada lain, tiada bukan adalah agama tebeng-tebeng, nebeng. Sekarang saya tanya, berapa murid Nabi Isa menurut Al-Quran? 12. Di mana ayatnya bahwa ada 12? Di situ. Hah? Enggak ada di Quran, enggak ada. Terus kamu tahu dari mana ada 12? Ada hadis lah. Mana hadisnya bahwa murid Isa ada 12? Gini di sana gini ya. Oh, ngarang lagi kamu. Makanya gini Erik. Ketika kamu katakan bahwa Quran itu adalah kitab penyempurna, bukan penyempurna, penyempurna. Jadi Al-Quran itu tidak menyempurnakan kitab sebelumnya, tetapi menyempurnakan. Makanya saya bilang ajaran makin semprol. Jadi dari tadi kamu yang bertanya, boleh saya bertanya lagi nggak? Tenang dulu, kini kan kita membahas penyaliban dalam agama. Tenang dulu, tenang. Gini loh, tidak jelas siapa yang digantikan. Seandainya ada orang lain yang digantikan wajahnya menjadi wajah Isa, bayangin emak bapaknya kagak nyariin tuh di mana anaknya. Istrinya kagak nyariin, anak-anaknya kagak nyariin. Mana ini tiba-tiba suami gue hilang. Jangan-jangan dia malah Tuhan nanti. Karena hilang tanpa jejak, kata Erik Ranggung, berarti Tuhan. Ada-ada saja Anda ini. Tuh yang pertama. Kemudian yang kedua, itu membuat satu kesimpulan bahwa Allah menumbalkan orang lain untuk menyelamatkan Isa. Kejam sekali Allah ini. Bayangin. Angelina Sondak korupsi, lalu ingin dieksekusi untuk dipenjara. Ternyata yang ditangkap bukan Angelina Sondak, tapi istrinya Erik Ranggung. Karena apa? Karena istrinya Erik Ranggung sudah dirubah wajahnya menjadi Angelina Sondak. Ini ajaran begini. Terus, yang ketiga, ada banyak masalah pokoknya, ada banyak masalah. Yang ketiga, dikatakan di dalam kitab Anda, orang-orang itu ingin menyalibkan Isa tapi salah salib. Akhirnya mereka tertipu nggak? Ketika mereka menyangka bahwa itu Isa, yang disalib itu Isa, padahal bukan. Tertipu nggak mereka? Orang-orang yang kuat imannya nggak tertipu. Oke, dari mana orang tahu bahwa itu bukan Isa? Karena itu tidak diberitakan sebelum Muhammad lahir. Sebelum Muhammad lahir, siapa orang yang tahu bahwa itu bukan Isa? Nggak ada di situ Allah kasih bocoran bahwa itu bukan Isa. Jadi selama 700 tahun, banyak jutaan miliaran manusia tertipu. Saya mau tanya, siapa penipunya? Yang berarti itu ya Allah. Penipunya berarti siapa? Allah menipu orang kafir. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala. Maha penipu Allah dengan segala rencananya. Makanya salah satu gelar dari Allah itu adalah khairul makirin. Tahu nggak apa arti khairul makirin? Terserah kamu lah.
Loh, kok terserah saya? Jangan putus asa begitu. Sayang itu juga Pak. Salah Karena satu Allah. gelar Allah itu adalah Khairul Makirin, yang artinya sang penipu daya. Gimana? Ya, saya ngomong. Nah, silakan. Silakan. Coba cari di kitab kalian, setelah penyaliban ada nggak lagi kisah tentang Yudas Iskariot? Ada. Coba cari sampai mati nggak ketemu. Gini, Erik. Berarti Yang diselip itu dipermasalahkan Yudas. Quran, tenang. Yang dipermasalahkan Quran itu bukan Yudas Iskariot. Quran itu tidak menyebut sama sekali tentang Yudas Iskariot. Quran menyebutkan bahwa mereka tidak menyalib Isa, mereka tidak membunuh Isa, tetapi yang disalib itu adalah yang diserupakan bagi mereka. Nah, kata-kata ini itu membuat para ulama bingung. Zakir Naik mengatakan yang disalib betul-betul Isa, tapi Isa pura-pura mati. Terus ulama lain mengatakan yang disalib bukan Isa, tapi orang yang diserupakan. Jadi kata-kata diserupakan ini, syubihalahum ini menimbulkan multitafsir. Jadi ada yang mengatakan diserupakan itu maksudnya kematiannya. Jadi menurut Zakir Naik, orang melihat bahwa Isa sudah mati. Orang melihat bahwa Isa itu tergantung di kayu salib mati. Padahal yang dilihat oleh orang itu diserupakan oleh Allah. Dibuatlah samar oleh Allah. Nah, akhirnya muncul teori konsep mati suri. Isa mati suri, makanya dia hidup lagi. Makanya sebenarnya ini adalah sebuah pandangan-pandangan yang tidak percaya kepada Bible. Ini adalah pandangan-pandangan yang ingin menyesatkan karya keselamatan yang sudah dirancang oleh Tuhan, karya keselamatan. Makanya Islam datang ingin meluruskan, ingin membengkokkan ajaran Tuhan. Nah, itulah Islam. Silakan. Saksikan saudara-saudara 13.4,5 penonton. Edis tidak bisa membuktikan. Saya tanya tadi, setelah penyaliban Isa atau Yesus, adakah cerita tentang Yudas Iskariot? Ada. Bagaimana di situ Yudas dikatakan dia menyesal, kemudian dia dikatakan mengembalikan uang itu, uang perak itu, dan akhirnya dia menggantung diri. Terima kasih Kak Ceki. Terima kasih Kak Ceki. Salah kirim. Malah dapat Erik Ranggung. Gini ya. Nah, Erik Ranggung senang tuh karena dapat salah kirim. Nah, Bukan orang semua suka sama saya dong. ya nggak apa-apa. Ini berkat buat kamu tuh, salah kirim. Makanya muslim rajin naik ke sini biar dapat salah kirim. Tuh, silakan. Senang dulu, senang. Kak Ceki salah kirim tuh Kak Ceki. Kalau mau pencet kirim itu makanya jangan salah pencet. Makanya salah pencet. Silakan. Lanjutnya. Gini ya Edis ya. Sekali lagi saya katakan ya. Andaikan waktu itu ya Allah tidak menyerupakan seseorang dengan Nabi Isa. Saya katakan sekali lagi ya. Nabi Isa itu langsung diangkat Allah ke langitnya. Apakah lebih bahaya diserupakan atau hilang dengan sendirinya iman orang? Lebih bahaya diserupakan. Justru bagaimana itu yang diserupakan tuh hilang dengan sendirinya? Kan tadi sudah saya bilang, bapak ibunya pasti nyariin, anaknya hilang. Nah, berarti itu yang bahaya gimana?
bukan begitu. Iman seseorang lebih goyah mana? Apakah Nabi Isa hilang dengan sendirinya atau dia diserupakan? Keimanan seorang akan goyah yang mana? Keimanan seseorang akan goyah yang mana? Ini aneh-aneh saja sih. Di dalam agama Islam Tenang dulu. justru Saya Isa katakan, hilang dengan sendirinya, malah digantikan orang lain. Gimana sih? begini, Edi. Dengar dulu saya ngomongnya. Andaikan waktu itu ya Allah tidak menyerupakan Nabi Isa atau Yesus dengan orang lain ya, lalu Allah mengangkat Nabi Isa ke langit, hilang di rumah itu tanpa jejak, apakah iman seseorang akan goyah dengan Nabi Isa hilang sendirinya atau Nabi Isa diserupakan? Nabi Isa hilang dengan sendirinya harus lupakan. Ini gimana sih orang? Udahlah Erik. Udah kamu gini dulu. Udah, kamu tenang. Kamu saya ajarin dulu. Kamu sudah dapat berkat itu di sini. Walaupun kamu dapat salah kirim. Gini, Erik. Saya cuman tenang. Saya cuman mau kasih tahu sama kamu begini, Erik. Ajaran agama Islam itu tidak masuk akal. Kenapa saya katakan tidak masuk akal? Pertama begini. Bagaimana mungkin dikatakan bahwa Allah menyerupakan dengan yang lain, sementara kalian katakan bahwa Quran itu menjelaskan, bukan menjelaskan orang muslim yang malah makin gak jelas. Bagaimana mungkin kitab yang mencoba ingin menjelaskan malah tidak lebih jelas daripada yang ingin dijelaskan, yang ingin diluruskan? Ada-ada saja kamu. Udah, kamu turun di bawah dulu sana. Udah senyum-senyum dia. Udah senyum-senyum dia. Cice, dapat koin nyasar.